Mengurangi kemiskinan di Kabupaten Nunukan merupakan prioritas tertinggi yang akan dilakukan Haji Dhani Iskandar Muhammad Nasir jika dipercaya rakyat memimpin Kabupaten Nunukan. Hal ini sejalan dengan tujuan global pembangunan berkelanjutan dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pembangunan infrastruktur yang menyentuh total masyarakat di seluruh Kabupaten Nunukan melalui program 1RT Rp150 juta hingga Rp250 juta merupakan salah satu upaya menurunkan kemiskinan di daerah ini. Pemerintahan Dhani Nasir akan memastikan terpenuhinya kebutuhan penyandang difabilitas miskin dan lanjut usia miskin melalui penyediaan makanan bergizi sehari 3 kali serta pelayanan kesehatan di rumah. Memastikan akses air minum layak untuk penduduk miskin melalui penyediaan sambungan gratis dan air gratis PDAM maksimal 5 kubik dalam sebulan. Meningkatkan angka partisipasi murni maupun angka partisipasi kasar SD dan SMP sederajat yang menjangkau anak-anak miskin melalui bantuan biaya pendidikan dan mengaktifkan sanggar belajar di setiap rukun tetangga. Memastikan kepemilikan akte lahir melalui program jemput bola pencatatan sipil. Kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain melalui pemberian pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat hukum adat dan mendorong pembentukan desa adat serta fasilitasi penyelesaian sengketa tanah masyarakat di dalam kawasan hutan dan izin perusahaan perkebunan, kehutanan maupun pertambangan. Memberikan kesempatan kerja lewat program pelatihan dan kesempatan kerja melalui bursa kerja serta memodali minimal 10 usaha baru setiap tahun. Terhadap petani, nelayan dan UMKM diberikan bantuan sarana termasuk mengintegrasikan usaha mereka dengan Perusda. Database penduduk miskin dapat diakses secara online, sehingga jika ada masyarakat yang ingin membantu, bisa langsung pada sasaran. Selain itu, sinergitas dengan program-program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan. Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat. Meningkatnya kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan. Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan. Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun. Meningkatnya akses sanitasi layak. Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak. Meningkatnya akses penerangan, meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah, terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial, terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial, meningkatnya jumlah daerah bencana alam, bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus, menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Hingga tahun 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan mencatat jumlah penduduk miskin di daerah ini mencapai 12.690 jiwa atau 6,11% dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin juga menunjukkan tren peningkatan. Pada 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 5,25% yang meningkat menjadi 6,22% pada 2017 dan 6,71% pada 2018. Meskipun pada 2019 terjadi penurunan 0,6% dari tahun sebelumnya, namun hal tersebut masih sangat jauh dari target rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk menurunkan angka penduduk miskin hingga mencapai 5,8% pada tahun 2019. Keberpihakan terhadap penduduk miskin juga belum tercermin dari kebijakan pemerintah daerah. Pada 2019 misalnya, realisasi belanja bantuan sosial untuk warga miskin maupun korban bencana hanya mencapai Rp361 juta. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan realisasi belanja alat tulis kantor yang mencapai Rp2,6 miliar pada tahun yang sama. Anak-anak miskin belum sepenuhnya bisa mengenyam pendidikan dasar. Angka partisipasi murni SDMI pada tahun 2019 mencapai 91,43% dengan angka partisipasi kasar mencapai 92,15%. Sedangkan pada tahun yang sama APM-SMPM-TS mencapai 81,18% dan APK 106,44%. Ditemukannya 0,09% kasus balita gizi buruk pada 2019 dan peningkatan kasus balita gizi kurang dari 5% pada 2018 menjadi 17% pada 2019 menjadi indikator belum maksimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator lainnya terlihat dari peningkatan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang melonjak tajam dari 24 pada 2018 menjadi 200 pada 2019.
Selain itu, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup juga meningkat dari 5,1 pada tahun 2018 menjadi 5,79 pada 2019. Kondisi-kondisi ini tergambar pula dari rendahnya indeks pembangunan manusia yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. Kabupaten Nunukan tercatat memiliki IPM terendah di Kalimantan Utara, yang hanya mencapai 66,32, jauh di bawah Kota Tarakan yang mencapai 76,09, Kabupaten Malino 72,06, Kabupaten Bulungan 71,66 dan Kabupaten Tanah Tidung 67,79. Akses air bersih juga menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat. Hingga kini, masih banyak rumah tangga yang belum bisa mengakses air bersih perusahaan daerah air minum. Hingga 2019, Kabupaten Nunukan juga masih mencatat 3.870 jiwa pengangguran atau 3,9% dari jumlah angkatan kerja. Pengangguran didominasi lulusan sekolah menengah atas yang mencapai 39,9%, menyusul lulusan atau tidak tamat sekolah dasar mencapai 32,2%, lulusan sekolah menengah pertama mencapai 20,3% dan sisanya lulusan perguruan tinggi mencapai 7,4%. Isu lainnya, masih luasnya kawasan kumuh di Kabupaten Nunukan. Menurut catatan Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2019 kawasan kumuh di Kabupaten Nunukan masih mencapai 4,1 hektar. Kesenjangan dan rendahnya konektivitas antar wilayah pedalaman, perbatasan dan perkotaan masih menjadi persoalan tersendiri yang terkait dengan isu kesejahteraan. Keterbatasan akses infrastruktur dasar berupa ketersediaan jalan, jembatan dan pelabuhan yang memadai disertai pula kondisi infrastruktur yang buruk. Nunukan dalam angka 2020 mencatat pada 2019 sepanjang 246,40 km jalan di Kabupaten Nunukan dalam kondisi rusak. Masyarakat miskin yang secara turun-temurun tinggal di tanahnya, tak berdaya dengan kehadiran industri kehutanan, perkebunan maupun pertambangan. Upaya penyelesaian terhadap konflik-konflik pertanahan yang melibatkan warga di areal perusahaan ini, nyaris tak menemukan penyelesaian. Mengapa kita harus memilih pemimpin baru? Karena kita butuh pemimpin yang secara programatik mampu mengatasi masalah kemiskinan. Pilih nomor 2, Dani Nasir untuk Kabupaten Nunukan yang lebih maju karena rakyat berhak sejahtera.